Hello, Jafam, and welcome to another episode of Jafam Communication Center. Mark seems a man of many skills, a rare combination. Hai listeners, balik lagi sama gue Nade Dan Sas. Jadi, hari ini tuh episode 1 podcast ya. Dan gimana nih perasaannya, Sas? Jadi aku harus pitch dulu nih sekarang. Kayak ngasih Enggak. Jadi karena hari ini kita tuh kan mau cerita ya, gimana sih kok bisa orang-orang dan kita pastinya menjadi seorang NCTzen, Iya. jadi fansnya NCT gitu. Tapi di sini kita belum tahu nih yang mau cerita duluan siapa. Karena di belakang mic kita nih ada Rinpi Dinim. Betul, juga ada nih yang dari tadi ketawa mulu ya. Iya, yang kita bikin recording kita susah ya. Bener. Dari kita ketawa aja. Mau sweet apa mau gimana nih? Mau duluan siapa nih yang mau duluan? Ayo siapa? Mau aku dulu. Ya udah boleh Sas dulu deh. Lah, aku dulu ya. Sebenarnya ini aku jadi NCTzen tuh jatuhnya gara-gara ya biasa sih karena suka SM gitu kan, anak-anak SM Entertainment. Jadi kayak emang SM sentris aja. Awalnya sukanya dari EXO. Oh. Gitu. Jadi dari EXO ya nurun gitu, nggak tahu pasti kayak rata-rata pasti itu nurun kan. Iya sih, Dan bener-bener. kalau misalnya NCTzen-nya sendiri tuh awalnya aku udah tahu NCT dari zaman debut mereka pastinya, bahkan dari Rookies juga udah tahu mereka. Udah ya tau lah gitu, nonton juga beberapa Mickey Mouse House Club ya, ya itu. Tapi yang pertama nyantol siapa tuh? Nyantol nggak tuh. Jadi maksudnya yang tahu aku pasti taunya aku suka sama Jaehyun. Dari awal banget Dari tuh udah awal. suka Jaehyun. Tapi sebenarnya Aduh, ada apa nih? Sebenarnya enggak. Kayak karena aku pertama kali nyantol itu ke Mark. Oh, bias segala bias sih. Iya, Mark. Ini adalah maksudnya pertama kali aku ngomong ini. Oh my god. Orang-orang masih First nggak- scoop guys. Oh my god. Benar. Nah khusus doang buat Jafam Communication Center. Bener-bener aku ngasih tahu kalau ya emang aku awalnya tuh dari Mark, bukan dari Jaehyun. Wow. Bener, iya. Jadi Terus kayak, sekarang Mas Jaehyun aja atau ke Mark juga atau ke Taeil gitu atau Yuta? Semuanya. pilihannya ya udah Jani aja deh. Oh. Ya, daripada milih. Jefem gimana nih Jefem? Kasih masuk nggak nih? Waduh. Sas, kasih masuk nggak nih? Rinpi Didim tidak terima teman-teman. Gila, gue mau dihajar orang yang dikeluarin. Enggak. Enggak. Oke, jadi kayak gitu ya dari Iya, awal. kalau aku sebenarnya cuma gara-gara itu sih, gara-gara EXO XOL. terus jadi ke NCT, terus ya gitu deh, jadi suka aja. Awalnya maksudnya dari lagu apa nih sukanya NCT? Dari Seven Sense kah? Aku suka banget semua lagu NCT dari The Seven Sense, benar-benar suka banget semuanya. Oke. Tapi aku cuma ya udah lo juniornya EXO, gue suka lagu-lagu lo, gue Oh, enjoy kayak lagu-lagu ya lo. sebagai junior ya dengerin aja lah Iya, gitu. gitu doang. Terus tapi bener-bener yang kecantol banget. Kenapa jadi kecantol? Kecantol ya bahasanya. Apa ya? Tercantol. Iya bener, kayak kecaplok gitu. Caplok bahasa apa coba? Ya pokoknya yang bener-bener kayak gitunya itu. Mohon maaf teman-teman listeners, Rinpi Dinim geli banget. Iya. Sebenarnya udah suka lagu-lagu NCT, terus bener-bener dari Cherry Bomb. Karena di situ aku suka banget part rapnya Mark. Aku suka banget. Shigani Tuechi Pandeshi I'ma do my thing. Iya, Weh. bener, yang itu. Udah ntar kena ini. Copyright. Iya, copyright Iya, lagi. makanya. Aku suka banget dari partnya Mark di Cherry Bomb, tapi akhirnya bener-bener ngaku kayak yaudah deh gue pasrah gitu. Pasrah lah karena jadi aku fan. tuh kayak enggak gue terakhir pokoknya sukanya sama EXO titik Oh, gitu. EXO suka siapa EXO? Kelihatan sih sebenarnya. Aku sukanya Sehun, aduh. Oh my god, Iya. Terus ada Sehun kejadian kayak aduh basic banget ya. Kelihatan banget gitu loh. Tipenya langsung ketahuan Iya, gitu ya. langsung ketahuan banget tipenya. Ya nggak apa-apa Iya. sih kan, orang suka sama orang yang tidak tahu kan. Betul. Maksudnya. Namanya cinta gak ada yang tahu. Jijik banget. Ya Anyways, gitu. oke, udah. Terus ini. akhirnya pas di keluar MV Touch tuh openingnya Mark kan ya, yang Iya. kayak pas dia narik iya. atau apa gitu. Terus pas itu aku langsung kayak ini kok gue ada singkung gitu kan. Jijik banget. Jadi kayak,
Oke. nggak bener nih. Terus ya udah aku akhirnya memasrahkan diri. Pas banget comeback NCT 2018 kan itu. Iya benar, empathy. Oke, aku serahkan Aku semua serahkan diriku padamu. Iya, gitu deh. Kalau Nada nih gimana nih? Oke, kalau dari gue sih ya kayak yang tadi lo juga udah bilang kan, kalau SM Stan itu pasti dengerin senior dulu baru juniornya dulu kan. Gue agak jauh nih, Super Junior. Wow. Super Junior dulu tuh. Beda generasi jauh ya. Enggak juga, beda sedikit. Iya, Iya, bener Shiny. sih. Ya udah ya, nggak apa-apa lah. Ya pokoknya musik mah satu suara ya gitu, Betul. dengerin aja gitu kan. Kalau Suju itu gue 2011 dengerin Mr. Simple tuh karena lagi booming banget ya. Booming banget. Terus tahun depannya mereka kesini bawain konser pas banget. Tapi gue nggak nonton, cuma tahu aja. Oh, ada beritanya, oh Suju nih kesini, kok bawa adeknya nih EXO-M gitu kan. Siapa nih gitu kan. Terus gue kayak langsung cari tahu EXO siapa, langsung ngebiasin tahu waktu itu. Anyway, long story short, langsung lah tuh kan jadi tahu SM segala macam, adik-adiknya siapa aja EXO. Tiba-tiba SM Rookies lah tuh keluar kan, diumumin tuh profil-profilnya, membernya siapa aja. Kalau nggak salah dari Taeyong, terus Markita, terus Jisung gitu-gitu kan. Pada Desember 2013 keluarlah foto profil ini seorang pria bernama Jani. Iya, di sini Rin PD menunjukkan foto Jani ya. Jani ini terus gue langsung kayak, wow siapa nih gitu, kok auranya agak silau. oh iya silau, misterius gitu ya, sebagai apa? Jadi Lelaki. kepo gitu, lelaki ini siapa gitu kan. Terus gue akhirnya langsung kayak, kayaknya menarik nih buat diikutin gitu kan. Akhirnya gue ikutin tuh SM Rookies dari zaman SM Rookies, terus SM Rookies Show, terus mereka juga ada NCT Live kan waktu itu ke Thailand sama Ten juga. Nah di NCT Live itu si Jani itu ternyata kocak orangnya, beda sama yang gue pikirin pas awal, itu kan misterius. Kok jadi kelihatan aslinya ya gitu ya. Panjon Merok gitu kan, kebalikannya gitu. Terus akhirnya ya udahlah, wah ini fix nih gue bakal ikutin anak ini gitu kan. Tapi nih entah kenapa tahun 2016 di fast forward lagi ya, 2016 NCT debut nih kan, SM umumin NCT mau debut. NCT itu pertama keluar, ada ya itulah NCT U, The Seven Sense, abis itu NCT 127 Fire Truck, abis itu NCT Dream Chewing Gum. Ini Janinya kemana ya? Kok nggak ada yang ditunggu-tunggu? Kok nggak ada ya? Saya nunggu hampir setahun dari 2013 udah 3 tahun ya hitungannya. Kok nggak ada? Terus kayak apa nggak jadi debut apa bagaimana gitu kan. Dulu malah rumornya harusnya debut sama EXO. Iya benar. Terus tapi apa gimana, masa sih mundur, sayang banget gitu kalau di NCT Live kelihatan mereoknya gitu. Mereok apa sih, apa charmnya gitu kan. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Kirain debutnya di NCT Dream dulu kegedean. waduh. Dia jadi manajer bukan jadi leader lagi, jadi manajer NCT Dream kayaknya. Anyways, terus habis itu tungguin kok nggak keluar juga nih ya. Akhirnya nih 2017 awal Asik. teasernya keluar di Limitless. Oh my god. Akhirnya. Akhirnya seorang Jani debut juga sebagai membernya NCT 127 Iya waktu betul. itu. Terus kayak oh my god, aku menyerahkan diriku untukmu. Diriku untuk menjadi fansnya NCT maksudnya gitu. Akhirnya sampai sekarang ngikutin terus, dan emang makin lama sih makin pecah ya comebacknya NCT. Parah sih. banget. Apalagi Kikit Soti. Aduh, jangan lupa vote. Jangan lupa vote. Lanjut. Sekarang kita move on ke ceritanya Rin Pidinim nih. Betul. Orangnya udah nggak sabar dari tadi diliatin kayak buruan cerita gue. Bacain nggak? Tapi dia nggak mau cerita sendiri guys. Kayak mau dibacain katanya, manja emang. Iya manja banget. Ketawa dia. Ya gimana ceritanya gimana? Jadi kalau Rin Pidinim nih, katanya dia itu gara-gara nggak sengaja lihat Jani pas Mubeng Jakarta 2017. Oh. Itu juga sih aku kayak ya tapi aku nggak ngeliat merekanya ya. It's okay. Terus adalah suatu kejadian yang akhirnya membuat dia kayak love at first sight gitu sama apa Jani. tuh kira-kira? Apa tuh? Oh katanya pas lagi perform Zero Mile. Jadi di situ tuh Jani sambil perform tuh dia juga kayak nge-wing gitu loh, kayak kedip-kedip gitu. Aduh. Terus abis pulang dari situ langsung kepo sama Jani dan jadi Javem deh sampai sekarang. Wow. Jadi tiap dengar lagu Zero Mile selalu keinget momen pertama ketemu sama Jani. Pandangan pertama.
Jadi dangdut. Tapi ada juga yang sama nih kayak Rin Pidinim. Sama-sama kepincut pas lagi Mubeng 2017 juga. Ini dari Asya ya. Kalau misalnya dia sih jadi NCTzen, especially JFM sama kayak kita nih, gak menarik-menarik banget kayaknya. Tapi emang ikutin NCT dari zaman Rookies. Cuman dia tuh nggak terlalu ngikutin banget karena masih hiatus dari K-pop. Jadi cuma ngikutin seadanya aja. Kalau update lagu-lagu baru ya dia dengerin. Tapi ya udah gitu. Gitu doang. Terus kebetulan dia dapat kesempatan untuk nonton Musik Bank 2017 nih. Sama ya, ketemu nggak tuh jangan-jangan sama Rin PD di sana? Iya, sebelahan. Terus itu benar-benar ngerubah hidupku banget. Waduh, ngeliat NCT live, mataku nggak bisa berhenti lihat Jani. Terus dari situ aku makin kepoin NCT deh. Apalagi Jani, benar-benar isi fancamku Jani semua. Jadi sampai sekarang ketidaksengajaan aku nonton tahun 2017 itu udah bikin aku stay jadi fansnya NCT. Wow, amazing. Kayaknya sih gara-gara Zero Mile Ngewing juga. Iya, Kayaknya sih gitu iya, ya. banyak kepincutnya di musik band Bener. itu sepertinya. Apalagi itu Ya. lagi zaman-zaman Caribam ya pas itu. Oh iya, aduh, Wah, parah ganteng sih. banget Parah, tuh itu Jani, haircutnya oh my god, Kayak wah, chef kiss gitu ya. chef kiss. Luar biasa gitu. Oke, jadi ini ada dari Jira. Jadi kayak, hello guys, my name is Jira. I want to tell story of how I become an citizen. At first, I fall in love with everyone first love Jung Jaehyun. Aduh, iya mbak. I can feel you gitu kan kayak. And I was a toxic and citizen who hates Haechan so much. Waduh, Tunggu gue kayak maksudnya gimana nih? Ya, penonton marah kan. Tapi tenang dulu. Oke. Dia bilang, I used to mocking him whenever he's on cam. I used to say, what's wrong with him? Did he just seeking attention? aduh, wah haters 100% nih kayaknya nih, aduh. Until one day, I found one of his funny compilation moment and completely fall in love with him. Karma is a Yeah. Now even when I only look at the pictures of him, I can cry because he's so cute. Oh. Terus dia juga wish nih. Katanya, dear God, I get the taste of my own karma now, and I don't regret any of it. Thank you God. Katanya gitu. Karma ya emang, tapi jadi membawa kebaikan. Benar. gitu Jadi kan. bahagia kan sekarang. Kalau Iya, sama Chan kan emang betul. pelawak gitu ya, lucu anaknya. Jadi iya, mengerti mbak. Iya, mengerti banget sih. Mengerti. Makanya kalau nggak suka sama orang jangan berlebihan. Betul. Nanti bisa jadi karma, dia jadi suka gitu. Apalagi yang kayak Chan kok dibenci gitu kan. Iya, aduh. Terus ada lagi nih, satu lagi dari namanya Devi. Jadi ini agak-agak Menginspirasi dan agak mengharukan ya. Betul. Waktu itu dia katanya ada sesuatu hal nih sama Taeil, karena dia kan struggle ngeberesin skripsi tahun ini. Ada pas lihat videonya Taeil curhat ngerelain kuliahnya buat jadi penyanyi, dia nangis deres banget, inget diri sendiri. Sedih banget. Besoknya langsung bimbingan 2 minggu beres sidang. Wow, amazing and citizen. Gitu emang. Termotivasi dari Taeil. iya Gila. benar. Kalau Taeil kan itu kalau nggak salah dia ngerelain kuliahnya gara-gara mau ngejar mimpinya menjadi Iya, penyanyi menjadi gitu trainee kan awalnya. Betul, aduh keren-keren banget nih. Iya. Kalau tadi ada cerita mengharukan ya itu, kali ini kita ada cerita yang agak Iya, saya juga bingung gitu bacanya. Jadi di sini katanya mau cerita kalau dia itu iseng awalnya lihat MV NCT U yang The Seven Sense. Nah, jadi waktu itu tuh lagi menikmati lagu dan videonya, dan waktu itu aku langsung rada nggak fokus sama Ten. Oh, nggak fokus. Wah, kenapa? Karena ganteng kah? Kurang di zoom mungkin, jadi nggak fokus. Kamera kali ya. Iya. Terus bukan karena ketampanan atau talenta Ten, tapi karena potongan rambut Ten yang kayak ada jalan kutunya. Jalan kutu nggak tuh? Dia kayak, maaf ini kayak potongan orang Indonesia banget, sumpah. Tapi ya sih benar, dia kayak haircut terus ada Iya, ada apa sih? jalannya. Iya, Aku jalan juga- kutu kalau aku di juga sini bilangnya sih jalur kutu. disebutnya. Nah, dari situlah aku kepo katanya kayak, waduh nih orang Indonesia apa gimana kok potongan rambutnya ada jalan kutunya gini sih. Nah, dari situlah terjadi kekepoan ini sampai akhirnya debut NCT Dream yang masih kecil-kecil nih. Dulu taunya, sekarang ya Allah udah gede banget. Iya, gila. Gitu katanya. Ini dari K. Dari Cerita K. dari K. K, kamu awas ditandain sama Ten Velis. Jalan kutu. katanya. Jalan Ya udah. kutu, oh my god. Jadi ada satu lagi nih cerita ya, cerita terakhir kayaknya sih ya kalau misalnya untuk hari ini. Ini dari Arin namanya.
Kak, aku mau cerita sedikit bagaimana aku bisa jadi NCTzen termasuk Jefem. Hehe. Sebenarnya aku udah kenal NCT sejak 2016, tapi baru tahun ini aku bisa dibilang NCTzen Jefem, dan itu semua karena Jani. Jadi Jani mirip sama Mas Crush aku. Wow, ini Mas Crush. lu kayak nonton Boleh kenalin ke kita nggak? lu nonton di Jody deg-degan gak sih Kayak oh my god, iya. Karin ketemu loh. Mukanya mirip. Terus aneh ya Kak, tapi aku mau berterima kasih sama Mas Crush aku karena dia aku ada di sini dan bertemu sama teman-teman yang baik banget. Jadi dia suka Jani karena mirip Mas Crushnya, tapi di sisi lain dia juga dapet teman baik. Betul. Karena jadi NCTzen Tanja Fam. Oke. Lucu ya, yang dulunya aku suka karena dia Crush, lalu sekarang sayang NCT karena mereka sendiri termasuk Jani. So I love him so much. Terima kasih Kak Rin Pidinim. Stay safe and healthy. By the way, nama kakak sama seperti nama panggilanku. Iya bener, Arin dan Rin. Arin dan Rin. Bikin podcast aja berdua gimana? Kita nggak usah jadi ya, Iya, nggak ada nggak ansos, usah. kita pergi aja gitu. Betul. Aduh. Pada seru-seru banget nih, terus kayak maksudnya kita nggak nyangka gitu kan, mereka datangnya dari bener-bener background ini kayak ngomongin apa Background- dari backgroundnya berbeda. background yang berbeda, kayak karyawan Iya. masuk perusahaan. Oke. Enggak, tapi HRD emang lu. tapi Iya. emang bener ceritanya tuh nggak melulu emang K-pop fans yang gila-gila Iya, gitu. bener-bener. Ada juga yang cerita yang haru kan kayak Devi tadi yang skripsinya selesai bener, gara-gara gara-gara Taeyil. Terus Wow. ada juga Rimpi Dini gara-gara nonton di Mubeng ya nggak Nggak tahu sih, apa dia yang- gara-gara dikedipin. Bukan gara-gara mubeng kan. bukan gara-gara Mubeng ya, Bukan, gara-gara gara-gara Janinya dikedipin. ngedip ya. Iya, Terus apalagi sih tadi yang sangat ini Ten Jalan Kutu. Gue paling inget, gue tandain nama lo. Ten Jalan Kutu Siapa sumpah tadi ya. namanya yang tandalanku tuh si K. Siapa? Oh ya si K, sumpah ya, lihat belakang kalau jalan takutnya ada yang nyerang tiba-tiba. Nggak bercanda sayang. Terus ada yang kira nih. Iya. Ini ya gara-gara benci sama Echan terus. Iya, Hechan, kalau misalnya ada kesempatan mendengarkan podcast ini, coba kasih salam ke Jira ya. Iya, biar dia makin iya, makin pusing biar dia. makin seru aja gitu hidupnya ya, dikasih salam sama Betul. Hechan gitu. Anyways, abis ini kita bakal ada This Week in NCT. Stay tuned. Yang pertama kita ada berita nih dari ke-23 member NCT yang katanya akan datang di Asian Artist Award atau AAA di tanggal 25 November dan itu pas banget sama ulang tahunnya Shotaro. Terus ada juga Wavy Princess dengan Bad Life Princess versionnya di YouTube untuk ngerayain win-win birthday. Selanjutnya ada berita dari Jani nih, kemarin ngisi webinar yaitu di First World Business Forum sebagai speaker, dan juga ada spoiler nih, pas banget di waktu yang bersamaan ada spoiler dari sajang nimnya SM lah ya, katanya ada spoiler untuk Beyond Live Concert dengan 23 member NCT. Wow, terus setelah itu ada juga berita season greeting nih keluar dari NCT 127, NCT Dream dan juga Wavy. Selanjutnya ini ada yang lucu banget karena ada hashtag Lonjin yang naik. Ini hashtagnya hashtag Lonjina Kyoso gitu. Karena apa tuh ya, Sas? Kayak gara-gara ada satu omongan. Satu kejadian ya di Kejadian. live from home ya. Iya. Iya, abis itu ada juga berita Doyoung actor, teman-teman. Wow, Oh my god. akhirnya ya. Setelah Jaemin dan Iya. Jaehyun, akhirnya Doyoung debut sebagai aktor di Midnight Cafe sebagai lead male Betul. aktornya. NCT U Unit Make a Wish bakalan tampil di K-Culture Fest ini di Jeonju K-pop Concert tanggal 15 November. NCT Unit From Home juga bakalan tampil di Andong K-pop Concert tanggal 29 November. Terakhir ada berita yang paling menyenangkan nih untuk NCTzen. SM mengumumkan kalau album Resonance Part 2 akan dirilis pada tanggal 23 November, listeners. Oh my god, gak sabar banget ya lihat unit-unit Abis dari baru news dan kita juga ada apa lagu lagi yang nih, akan Nat? mereka bawakan nanti. Luar biasa banyak banget ya emang Iya, kabar-kabar schedule-nya. dari NCT ini ada aja tiap hari kabarnya. Gimana kita nggak kenyang ya sebagai NCTzen ya, kenyang dikasih banget. asupan. Dan itu dia tadi ada berita-berita yang lagi happening sekarang di NCT, dan abis ini kita ada apa lagi nih, Nat? Terus ada TMI nih, NCT this week ada apa aja nih, Sas? Ini kemarin kita taunya dari NCT World 2.0 ya. Itu kemarin ketahuan kalau ternyata Sungchan ini emang
kan dia emang pernah bilang ya sebelumnya kalau dia tuh suka banget olahraga dan bener. ketahuan nih di sini dia emang jago ternyata main bola, sepak bola. Ya. Diem-diem ternyata jago. Diem, iya. Terus dia juga ngalahin beberapa orang kan di main. Aduh tendangan panco. free kicknya, Panco. Panco, tiba-tiba menyelamatkan grupnya ya dari Betul. kekalahan, gila. Gak nyangka lah. Terus habis itu ada juga awkward season 2 Betul. Auses ya. Auses. Aswes. It's okay, it's awkward but it's okay. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Itu Koreanya? bahasa Koreanya Oh, Sekejiman Gencana. Wow, Rinpi di akhirnya berbicara teman-teman. Membantu kita di sini. sebenarnya dari Korea loh. Wow. Anyways, terus ada Henry, Haechan, Jisung dan Winwin yang syuting episode 1 ya. Dan Betul. itu tuh ternyata mereka ngelakuin V-Live karena emang mission dari Asusnya itu sendiri. Jadi Gila, emang seru banget. Dan ternyata nih Yuta juga nggak sengaja ketemu Kun dan Yang. Terus akhirnya mereka V-Live dan berakhir jadi Relay Live. Wow. Itulah Relay Live yang kemarin rame banget. Iya, tiba-tiba dan voice only. Kita kan pengen Benar. lihat muka-muka ganteng Betul. idola kita, kenapa voice only? Siapa yang menciptakan voice only itu? Sas? Marahin. Kita Terus marah. Emang banyak banget sih yang kayak dari awalnya Yuta Kun sama Yang. Terus berakhir sampai akhirnya itu yang terakhir banget yang Ada part rusuh ya. Part rusuh yang Haechan sama cowoknya. Betul. Super M gak sih? Benar. Itu rusuh banget. Kasihan Theo, selip di kasihan. situ. Dia jadi tidak banyak berbicara di situ. Cuma dengerin Haechan sama Chonlo aja. Betul. Tapi seru banget ya kehidupan di NCT. Semoga kita juga bisa berkehidupan dengan menyenangkan juga di Betul. era pandemi begini ya, Sas. Iya, emang NCT ini penyelamat banget nih di Iya era pandemi ini. betul, kita harus stay positif seperti yang Jani selalu bilang ya. Yoi. Stay positif, jadi seluruh orang di sekitar kita juga bakal positif ya. nggak, Sas? Betul. Nah itu dia episode kali ini listeners, gimana enjoy nggak? Iya, semoga pada enjoy dan juga semoga informasi yang tadi juga ada di NCT News sama di TMI juga ngebantu ya. Dan semoga kedepannya kita bisa terus menghibur Betul. NCTzen dan listeners kalian. Oke, sampai bertemu semuanya. Bye. Oke. Make sure buat subscribe, like, dan share video podcast ini ke teman, keluarga, bahkan yang citizen lainnya yang belum tahu ya tentang channel ini. Karena support listener sangat berharga buat kita-kita. Selain di sini kita juga ada di mana, Nat? Di Twitter dong pastinya. Kalau listeners punya pertanyaan, kritik, ataupun saran untuk kita, bisa banget nih langsung tweet atau DM ke twitter.com/jfmcenter.